Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya untuk siswa-siswi SMP yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat datang dalam video pembelajaran prakarya untuk kelas 7. Selamat datang juga kalian sudah memasuki sekolah SMP yang sebelumnya kalian di SD. Dalam pelajaran prakarya ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah kerajinan. Kalian bisa belajar bagaimana membuat barang-barang kerajinan. Aspek kedua, rekayasa. Kalian bisa membuat miniatur atau benda-benda tiruan. Dan yang ketiga adalah budidaya. Nah, budidaya adalah bisa mengembangkan, melestarikan berbagai macam jenis tanaman maupun hewan. Dan yang keempat adalah aspek pengolahan. Untuk sekolah kalian yaitu budidaya. Nah, untuk di kelas 7 materinya adalah tanaman sayuran. Kalian bisa melihat, tadi ada tanaman terong. Nah, ini tanaman terong. Kemudian ada lagi pohon cabai. Sebelah sana ada lagi pohon ubi, kacang, dan berbagai macam jenis sayuran. Bagus bukan? Pasti kalian pun senang melihat di sini. Dalam mempelajari budidaya tanam sayuran, kalian bisa nanti mengikuti video pembelajaran. Di dalam video ini kalian bisa bagaimana cara menanam, bagaimana cara mengembangkan dan melestarikan. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan sebelumnya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian suka makan sayur? Atau apakah sayur menjadi favorit makananmu? Dari kedua gambar tersebut, mana yang menjadi pilihanmu? Pola makan seseorang akan mempengaruhi kondisi kesehatan orang tersebut. Perhatikan, di antara yang suka dan yang tidak suka. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Ada beberapa gambar tanaman sayuran yang sering kamu lihat dan yang jarang kamu lihat. Ada pohon cabai dengan pohon kangkung. Mungkin secara umum sering dilihat. Tapi ada juga tanaman terong atau kubis yang masih jarang kita lihat. Nah, semua sayuran ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Apakah yang dimaksud dengan tanaman sayuran? Tanaman sayuran adalah tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik dalam keadaan mentah maupun dimasak, serta mengandung vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan budidaya adalah upaya untuk memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat, berguna dalam pemenuhan kehidupan manusia. Berikutnya adalah jenis tanaman sayuran yang diambil dari bagian tumbuhan atau berasal dari bagian tumbuhan. Pertama adalah jenis sayuran yang diambil bagian daunnya. Contoh adalah bayam. Apalagi selain bayam? Ya benar, kangkung, daun katuk, daun ubi, dan daun singkong. Yang kedua adalah diambil bagian bunganya, misalnya bunga kecombrang. Selain itu apa?
Betul, bunga turi, bunga kol adalah bagian bunga. Selanjutnya adalah bagian umbi atau akar, adalah wortel. Pasti semua suka dengan wortel karena warna yang cukup menarik. Selain wortel apa lagi? Yang berwarna putih. Ya benar, lobak. Kentang juga sebagai sayuran berasal dari umbi. Berikutnya adalah umbi lapis, beda dengan umbi sebelumnya. Ini adalah umbi lapis, dia ciri-cirinya berlapis. Di antaranya adalah bawang bombay. Apalagi selain bawang bombay yang mirip? Ya benar, bawang merah. Lanjutnya adalah bagian biji yang digunakan sebagai sayuran dari bagian tanaman. Misalnya kacang merah. Apalagi? Ya benar, kacang hijau. Selanjutnya adalah bagian buah. Contohnya di gambar adalah terong. Selain terong apa? Ya, labu siam untuk sayur labu. Apalagi? Gambus atau oyong. Yang suka dimakan kancil? Ya, benar, ketimun. Yang ketujuh adalah sayuran yang diambil dari tanaman bagian batangnya. Contoh toge. Ada lagi apa? Batang talas. Berikutnya adalah sayuran yang diambil dari bagian tangkai. Kalau batang, dia bagian utamanya. Sedangkan kalau tangkai bagian batang yang kecil. Contohnya adalah seledri. Selanjutnya adalah karakteristik tanaman sayuran. Di antaranya adalah bayam. Bagaimana ciri-ciri bayam? Pertama, bayam merupakan jenis tanaman dari dataran tinggi dan bisa juga dari dataran rendah. Berikutnya adalah jenis dikotil, artinya memiliki sifat batang yang basah. Ketiga, bentuk batang bersegi. Dan keempat adalah permukaan kulit batang licin dan beralur. Berikut yang kelima, panen minimal hari ke-7 dari masa tanam. Berikutnya, jenis karakteristik dari bawang merah. Pertama, tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Kedua, panen saat udara cerah. Ketiga, umur panen minimal hari ke-65 atau 90 HST. Apa itu HST? Yaitu hari setelah tanam. Berikutnya adalah karakteristik tanaman sayuran. Yang pertama, benar, sawi. Bagaimana ciri-cirinya? Sawi merupakan jenis tanaman marga Brassica atau dimanfaatkan daun dan bunganya. Kedua, dipanen minimal minggu ke-7 atau umur 40-50 hari. Jenis tanaman kedua? Betul, tomat. Bagaimana tomat? Tomat merupakan tanaman perdu dan dapat ditanam di lahan yang kering. Kedua, memiliki batang yang lemah dan basah. Oleh sebab itu, tanaman tomat mudah patah. Mencegahnya bagaimana? Dengan cara batang diikatkan dengan pondasi kayu yang kuat. Berikutnya adalah perbanyak dengan biji. Dan yang keempat adalah panen pada hari ke-55 dan 61. Berikut tanaman ketiga. Ya benar, kangkung. Siapa yang suka makan kangkung? Ya pintar itu ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Kangkung ada dua. Ada yang ditanam di darat dan perairan. Ciri-cirinya bagaimana? Jika di darat, ciri-cirinya berdaun besar, sedangkan di perairan, ciri-cirinya berdaun kecil. Ketiga, penanaman dengan biji atau stek batang. Berikutnya adalah sarana budidaya tanaman, yaitu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman, terutama tanaman sayuran. Apa saja? Di antaranya adalah bahan,
Untuk bahan terdiri atas 3 macam. Pertama adalah benih dan bibit. Apa beda benih dengan bibit? Perhatikan contohnya. Jika benih, ya betul, masih dalam keadaan biji, sedangkan bibit sudah dalam bentuk tanaman kecil. Contoh adalah benih cabai yang masih segar, sedangkan kedua adalah benih kangkung yang sudah dalam keadaan kering dan dimasukkan ke dalam kemasan. Berikutnya adalah bibit terong, di mana terong bibitnya diletakkan di dalam polybag. Jumlah daun untuk bibit sekitar 3 atau 4 daun. Bahan yang kedua adalah pupuk. Ada 2, pupuk organik dengan pupuk anorganik. Siapa mengetahui perbedaan pupuk organik dan anorganik? Ya benar, kalian sangat cerdas sekali. Pupuk organik adalah pupuk alam, sedangkan anorganik adalah pupuk buatan dari pabrik. Contohnya di sini yang A, pupuk kandang, berasal dari kotoran hewan yang sudah diolah secara alami. Yang B adalah pupuk kompos yang berasal dari tumbuhan yang sudah disimpan beberapa waktu yang lama sehingga menjadi hancur. Berikutnya adalah contoh pupuk anorganik atau pupuk buatan. Di sini ada contoh berwarna biru, ya, pupuk urea, dan ada yang berbentuk cairan. Bahan yang ketiga adalah bahan penunjang atas budidaya tanaman sayuran, di mana ada pestisida dengan insektisida. Apa itu pestisida dan insektisida? Pestisida adalah untuk mencegah agar tanaman tidak terkena jamur, sedangkan insektisida adalah berfungsi untuk mencegah serangga-serangga yang menempel pada tanaman. Pestisida ada 2 macam, alam dengan buatan. Yang alam bisa menggunakan berbagai macam jenis bahan di dapur, contohnya bawang putih dan campurannya. Dan kemudian yang buatan adalah dari pabrik. Nah, berikut contoh insektisida untuk mengusir, untuk membunuh serangga yang sering menempel pada tanaman tumbuhan. Berikutnya adalah sarana budidaya tanaman sayuran, media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media secara umum adalah tanah yang sering kita lihat sehari-hari, baik itu tanah merah atau yang hitam. Nah, di sini ada beberapa media tanam selain tanah yang bisa digunakan untuk sarana digunakan untuk media tanam. Di antaranya adalah media organik dengan anorganik. Media organik adalah media yang berasal dari alam dan media anorganik adalah buatan pabrik. Media organik pertama adalah arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit padi yang menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan benih tanaman sayuran. Media kedua adalah kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi dari tumpukan sampah atau tumbuhan lainnya. Ciri-ciri kompos yang baik adalah berwarna coklat, berstruktur remah gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungannya bagaimana menggunakan kompos? Mengembalikan kesuburan tanah. Kedua, fungsinya mengurangi tumbuhnya tumbuhan lain yang tidak diinginkan. Dan ketiga adalah mudah, murah, dan relatif cepat diprosesnya. Kemudian yang ketiga adalah sabut kelapa atau kokopit. Digunakan sebagai media tanam, biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua. Dibersihkan agar tidak tercampur dengan kotoran lain dan tidak mudah lapuk. Berikutnya adalah sarana budidaya media tanam anorganik atau buatan, yaitu
pecahan batu bata yang digunakan sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya adalah agar dapat menyerap air dan unsur hara yang baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin menjadi baik. Berikutnya adalah gel. Fungsi gelatin ini adalah pertama, warnanya beraneka ragam sehingga memperindah ruangan. Dan selanjutnya adalah mempermudah pengiriman tanaman menggunakan jarak jauh. Berikutnya adalah media pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembaban yang sangat rendah dan kandungan haranya sangat rendah. Oleh sebab itu, sebaiknya pasir hanya sebagai bahan tambahan, bukan bahan utama. Berikutnya adalah rockwool, sejenis pon tetapi lebih keras, merupakan hasil pabrikan. Nah, di sini rockwool itu sering digunakan untuk tanaman yang hidroponik, media tanam hidroponik. Dan berikutnya adalah vermiculit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika sehingga mengandung kalium yang tinggi. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Selanjutnya adalah sarana budidaya lainnya yang B. Peralatan. Alat apa saja yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran? Pertama adalah alat pengolahan. Kedua, alat pemeliharaan. Jenis alat pengolahan diantaranya adalah garpu, bukan garpu makan, tapi adalah garpu untuk menggaruk tanah supaya tanah hancur. Kedua adalah sekop. Sekop ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, ini adalah sekop kecil. C adalah cangkul yang berguna untuk menggemburkan tanah. Contoh alat pemeliharaan adalah di sini sprayer yang berfungsi adalah untuk menyemprotkan cairan ke tanaman sayuran di mana cairannya mengandung bahan pestisida atau insektisida atau pupuk cair. Berikutnya adalah apa ini? Ya, koret. Berfungsi adalah untuk menggemburkan tanah. Dan yang selanjutnya adalah gembor. Gembor ada dua, gembor besar dengan yang kecil. Gembor yang kecil biasa sering kita gunakan untuk menyiram tanaman, sedangkan gembor yang besar digunakan untuk perkebunan di mana cairannya sudah dicampurkan dengan pupuk atau pestisida atau insektisida. Selanjutnya adalah kalian menyaksikan video tentang cara memilih bibit yang baik. Contoh bibit yang disajikan dalam video ini adalah untuk memilih bibit cabai yang baik. Ya, cara memilih cabai rawit untuk dijadikan bibit ya. Nah, Anda lihat di sini ada cabai hijau ya, seperti ini. Anda harus pilih yang sudah berwarna merah ya, karena warna merah ini sudah tua. Jadi Anda belah-belah seperti ini, kemudian kita keluarkan bijinya. Ya, ini sudah saya keluarkan ya, dan seperti ini. Kemudian untuk memilih yang bagus atau tidaknya ya, Anda rendam di dalam air ya, kita rendam dalam air dulu. Kalau kita lihat setelah direndam ya, maka akan ada yang mengapung ya, dan tenggelam, dan ada yang mengapung. Nah, untuk memilih yang bagusnya adalah yang tenggelam ya. Jadi yang terapung ini kita pisahkan ya. Jadi yang terapung ini tidak perlu digunakan untuk jadikan bibit. Jadi ini ya, memisahkan. Anda bisa pakai penyaring atau Anda siram air, jadi yang di atas itu akan terpisah ya. Nah, ini yang sudah kita pilih yang tenggelam saja ya, biar Anda bisa lihat bahwa ini tenggelam ya.
Nah, ini kita saring kemudian kita jemur ya. Kita jemur biasa saja ya. Selanjutnya adalah sebagai refleksi, kalian mendapatkan tugas untuk penyegaran dari materi yang sudah disampaikan. Pertama adalah carilah jenis 5 tanaman sayuran di sekitar rumah. Foto dan jelaskan karakteristiknya dengan cara browsing informasi dari internet. Kedua, sebutkan 2 jenis tanaman sayuran masing-masing yang digunakan bagian-bagian dari tanaman tersebut, yaitu A. bagian bunga, B. bagian daun, C. bagian batang, dan D. bagian akar. Cukup masing-masing 2 jenis tanaman. Terima kasih. Demikianlah materi pembelajaran kali ini, yaitu budidaya tanaman sayuran. Berikutnya, kalian bisa mempelajari tahapan apa saja yang dilakukan dalam menanam budidaya tanaman sayuran. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya.